Keputusan pemerintah membatalkan penerapan PPKM level 3 saat Nataru disambut baik banyak pihak termasuk pengusaha. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang pengembangan otonomi daerah, Sarman Simanjorang memprediksi pembatalan ini akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di akhir tahun. Menurut Sarman, pembatalan PPKM level 3 dapat menjadi momentum peningkatan konsumsi rumah tangga agar dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kuartal 4 yang ditargetkan di kisaran 5,5 hingga 6%. Ya, sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster meminta pemerintah pusat menambah jumlah penerbangan ke Bali menyusul dibatalkannya keputusan penerapan PPKM level 3. Hal itu seiring dengan terus meningkatnya kunjungan wisatawan domestik ke Pulau Dewata. Ia mengatakan kunjungan ke Bali terus naik dan jumlah itu diperkirakan terus meningkat hingga akhir tahun. Pemerintah membatalkan PPKM level 3 jelang libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini pun disambut baik banyak pihak termasuk pengusaha dan pelaku pariwisata. Dan untuk membahas hal ini kita telah terhubung dengan Bapak Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Selamat sore Pak Maulana. Selamat sore Pak Maulana. Selamat sore Mas. Ya, Pak, kita bicara mengenai aturan yang dianulir ini, tanggapannya ini is a good news untuk PHRI? Ya, it's a good news ya buat PHRI. Jadi dicabutnya kebijakan tersebut tentu bukan hanya PHRI tapi juga di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah. Baik. Itu tentu menyambut dengan baik ya. Karena bagaimanapun harapan kami di sektor pariwisata itu tentu di kuartal 4 ini, di penghujung tahun, di mana kita kalau khususnya di hotel untuk peningkatan okupansi itu startnya setiap tahunnya secara year on year itu mulai dari kuartal 2 dan terus meningkat di akhir sampai kuartal 4. Nah, dengan dicabutnya PPKM level 3 tersebut untuk Nataru, potensi pergerakan orang tentu akan masih kelihatan ya nanti untuk di akhir tahun. Walaupun sebenarnya pencabutan itu tidak serta-merta bisa kita lihat akan meningkat pergerakannya. Kenapa? Karena kan pemerintah juga sudah mencabut cuti bersama satu, dan kemudian yang kedua juga ada sudah adanya himbauan untuk ASN untuk tidak mengambil cutinya. Nah, sementara segmen market ASN itu juga cukup besar ya untuk berpotensi untuk bergerak. Demikian, Mas. Kalau kita tahu tadi Anda menyebutkan bahwa segmen ASN dan juga libur juga sudah dicabut seperti itu, cuti bersama. Kalau bicara swasta, pihak swasta atau orang-orang yang di luar ASN, bagaimana Anda melihat potensi ini? Apakah nantinya cukup untuk let's say mengcover atau menutupi slot yang kosong dari ASN ini? Ya, jadi begini, kita juga harus lihat ya rangkaian dari pelarangan yang ada di luar PPKM itu termasuk masalah anak sekolah. Jadi sebenarnya di setiap akhir tahun itu yang dianggap berpotensi naiknya segmen market leisure itu karena mulai dari start Natal itu sampai akhir tahun itu mereka bisa mendapatkan cuti yang cukup panjang, libur yang cukup panjang. Namun tidak untuk tahun ini, sehingga terpotong. Nah, okupansi hotel pun pada saat nanti mereka biasanya umumnya dapat di 5 hari atau 6 hari untuk akhir tahun, saat ini mungkin tidak akan mendapatkan itu karena kan terpotong liburnya. Nah, ini jadi sisanya tinggal mungkin orang-orang yang memang di luar konteks yang dilarang itu yang dapat bergerak. Namun bagaimanapun kami dengan adanya pencabutan level PPKM level 3 tersebut untuk akhir tahun atau Nataru nanti, kami masih berharap pertumbuhan pariwisata itu masih di sektor okupansi hotel itu masih ada. Jadi dibandingkan bulan Desember tahun lalu ya, paling tidak 5% lah kira-kira. Dengan kata lain bahwa paling tidak keadaan lebih baik kalau tadi dibandingkan nanti misalnya ada PPKM level 3 seperti itu ya Pak ya?
Ya betul, karena kan Oke, nanti kuartal 1 2022 itu kita masuk ke dalam low season. Jadi kita oke. perlu sekali adanya apa namanya okupansi yang stabil di kuartal 4 ini, Mas. Oke, bicara ini kuartal 4, Pak, bahwa seberapa penting kita bicara kuartal 4 untuk nantinya jadi gambaran bagaimana di kuartal 1 2022 industri perhotelan dan restoran di tanah air. Pak Maulana, baik, kita masih coba untuk bergabung lagi dengan Pak Maulana. Ya, Ya, pertanyaan tadi sempat terpotong karena sambungan audio kita. Kalau bicara kuartal 4, kita tahu ini cukup penting untuk industri perhotelan, bagaimana nantinya terkait dengan di kuartal 1 2022. Bagaimana Anda melihat memprediksi kuartal 4 ini nanti pengaruh untuk di kuartal 1 di 2022? ya jadi begini, kita di tahun 2021 ini memang sempat terjadi drop okupansi di kuartal ketiga karena adanya peningkatan angka kasus COVID di bulan Juli dan Baik. diberlakukannya oleh pemerintah PPKM darurat dan itu berimbas apa namanya pada bulan apa namanya bulan Juli dan bulan Agustus dan mulai meningkat lagi di bulan September setelah level PPKM itu menurun di berbagai daerah dan dilanjutkan bulan Oktober serta November. Nah, kita berharap nanti di apa namanya di Desember ini tetap dalam kondisi yang sekarang ini tetap masih bisa tumbuh karena dari bulan Oktober aja tuh sudah mulai ada peningkatan Oke, sekitar paling nggak 5%. Nah baik. ini kan kondisi yang cukup baik yang kami kejar itu adalah year on year-nya bisa di atas 34% Mhm. dan sehingga bisa kondisi untuk bertahan di kuartal pertama pun masih memungkinkan nanti, Mas. Baik, Anda optimis Pak dengan tren yang positif ini akan terus berlanjut karena kita tahu kenapa level 3 ini dianulir karena tadi disebutkan pemerintah bahwa vaksinasi untuk dosis 1 sudah di angka 70%, sementara dosis 2 sudah di 56%. Anda optimis bahwa nantinya kalau akhir tahun ini berjalan dengan baik di 2022 awal kita sudah mulai bisa bangkit lagi? Ya, tentu kami Nah, optimis ya. Sejauh level PPKM itu kita ikuti dan angka kasusnya tidak meningkat, tentu optimisme itu pasti ada, Mas. oke. Apalagi di sini yang juga kita perhatikan pemerintah juga mulai melakukan kegiatan seperti contohnya lah, ada beberapa event yang kami anggap tepat dilakukan oleh pemerintah Mhm. untuk kembali mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa tumbuh. Contohnya tahun depan itu ada beberapa agenda kegiatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, salah Iya, satunya adalah G20 dan B20 dan kemudian juga penetapan Indonesia sebagai World Tourism ini ya Day ya kalau iya nggak salah. betul. Itu menjadi poin utama. Mhm. Nah ini agenda-agenda international event ini bisa mendorong mempercepat kondisi recovery di sektor pariwisata. Oke, Termasuk kemarin dengan adanya apa namanya motorbike kemarin ya, iya. MotoGP kemarin. Nah tentu harapan kita dengan agenda-agenda MICE ini yang merupakan bagian penting sebenarnya untuk mendorong. Jadi kalau kita bicara sektor pariwisata sebenarnya kontribusi terbesar itu adalah di sektor MICE Mhm, dan mhm. itu impact-nya juga cukup besar. Jadi Oke. itulah harapan kami yang optimisme kami untuk tahun depan, Mas. Iya, dengan kata lain bahwa MICE ini tulang punggungnya sektor pariwisata ya Pak ya. Kalau ini Ya betul. berjalan, insya Allah nanti sektor pariwisata juga bisa bangkit. Nah kalau bicara mengenai, kita tahu ini memang PPKM level 3 dibatalkan, tapi ada pengetatan seperti itu Pak untuk beberapa regulasi utama perjalanan, juga kapasitas tempat ibadah. Bahkan saya baca juga olahraga dan seni yang melibatkan penonton dilarang untuk dilaksanakan. Kita tahu hotel-hotel biasanya ketika menjelang tahun baru akan ada acara-acara seperti perayaan seperti di malam tahun baru. Bagaimana industri perhotelan dan restoran mensiasati bahwa tidak boleh ada kerumunan ini? Apa yang harus dikemas? Sekreatif apa? Ya jadi kita harus Hmm, melihat juga segmen market kita ya, oke. yang current aja. Current aja sudah menimbulkan pertumbuhan yang saat ini ya, itu karena didampak dari kegiatan-kegiatan pemerintah yang juga sudah mulai beralih ke offline Mhm, dan kemudian juga adanya apa namanya segmen market leisure yang sudah mulai bergerak. Tapi itu mhm. dengan arti kata tidak ada satu event khusus ya, seperti perayaan dan seterusnya. Ya, Nah, kita tentu paham ya, tidak mungkin ada belum bisa kita dapatkan lah kondisi ideal yang kita harapkan sebelum COVID. mhm. Jadi kalau sekarang segmen market pun banyak juga terjadi perubahan, mereka lebih prefer untuk mereka menikmati destinasi dengan konsep liburan keluarga. Jadi bukan
hanya sekedar merayakan pergantian tahun. Jadi mereka hanya memanfaatkan momentum mereka bisa pergi berlibur bersama keluarga untuk menuju ke destinasi yang mereka inginkan. Apa yang menyebabkan ini? Karena trigger masalah penurunan average room rate ini juga menjadi poin, Mas. Yeah. Sekarang ini kita kalau biasanya di akhir tahun itu kita sulit mendapatkan hotel dan dalam kondisi high season dan sulit untuk melakukan reservasi, tahun ini justru lebih leluasa dan lebih memiliki peluang bagi mereka untuk menikmati dengan harga yang rendah dan kualitas yang lebih baik gitu. Oke. Itu yang mereka kejar sebenarnya pada umumnya. Baik, atau juga ada kaitan dengan bahwa tidak segampang dulu ketika kita traveling ke luar negeri dengan aturan yang cukup ketat dan ditambah tadi kita tahu bahwa peraturan karantina ketika pulang dari luar negeri adalah 10 hari. Hal ini juga menurut Anda satu trigger yang baik untuk akhirnya orang memilih untuk liburan di dalam negeri, seperti itu? Secara tidak langsung itu is a good point, Mas. Oke. Jadi kita tahu ya bahwa memang segala pembatasan ini membuat level tertentu juga ingin pergi berlibur ke luar negeri. Namun menjadi pertimbangan yang cukup berat begitu pemerintah merubah kebijakan dengan wajib karantina 10 hari. Karena wajib karantina 10 hari ini bukan hanya masalah karantinanya saja, tapi juga memakan biaya yang cukup besar. Betul. Karena waktunya 10 hari. Sehingga ini bisa dilihat pada saat kita selama pandemi ya, selama pandemi dari 2020 sampai saat ini, ada segmen market tertentu yang justru lebih menikmati berwisata di Indonesia saja. Iya. Gitu. Dan nah itu ini akan bisa terjadi juga nanti kan kita tahu sebelum pandemi aja itu melibatkan lebih dari 11 juta orang yang pergi ke luar negeri sebenarnya, orang domestik pada saat mereka liburan. Dan ini nah kalau segmen market ini bisa bertahan di Indonesia dan berlibur di Indonesia, saya rasa ini akan memperbaiki kondisi daripada okupansi atau kinerja daripada sektor pariwisata. Ya, ini bukan sekedar spekulasi karena kalau kita bicara di lapangan ya, saya juga sempat berbincang dengan teman-teman dan saya pun kalau sekarang ya untuk berpergian ke luar negeri, I need to think not even twice, even 3 times. Karena risknya tinggi sekali dan juga tadi peraturan yang somehow bukan hanya bicara 10 hari, tapi ada cost di situ ya Pak Maulana ya. Yang memberatkan untuk kita traveling cukup jauh seperti itu. Nah kalau bicara mengenai prokes sendiri Pak, kita tahu sebenarnya kalau hotel dan restoran di tanah air sudah menerapkan jauh-jauh hari ketika bicara mengenai prokes. Bagaimana Pak Maulana dan pihak-pihak terkait menjamin nantinya agar libur Nataru ini prokes tetap jalan dan ada buktinya nanti bahwa apa yang dilonggarkan relaksasi ini memang disertai tanggung jawab oleh teman-teman PHRI? Ya, jadi kami secara organisasi masif di setiap daerah PHRI sudah mengeluarkan juga surat edaran mengingat akan adanya potensi pergerakan yang cukup masif di Natal dan Tahun Baru ini. Himbauan itu khususnya terkait masalah protokol kesehatan, dan penerapan aplikasi Peduli Lindungi di tempat usaha, baik di hotel maupun di restoran. Ini yang menjadi poin utamanya ya bagi kami. Jadi sebenarnya kami dari sektor pariwisata itu juga tidak ingin terjadinya peningkatan kasus karena sudah banyak pengalaman selama 2 tahun ini bahwa setiap terjadi peningkatan kasus pasti ada pembatasan pergerakan. Sementara urat nadi dari pariwisata itu adalah pergerakan. Jadi kalau memang hambatan ini terus terjadi, tentu yang akan yang akan terancam itu adalah pelaku usahanya dan juga tenaga kerjanya. Karena kita fakta di lapangan juga untuk bertahan aja masih agak sulit. Belum lagi tenaga kerjanya juga belum mencapai 50% untuk diserap sampai saat ini. Walaupun sudah terjadi pertumbuhan yang kita perhatikan sejak bulan September yang lalu. Oke, Pak Maulana terakhir satu, kalau bicara mengenai kebijakan, level 3 sudah dianulir seperti itu. Ada hal lain yang menurut Anda yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu teman-teman di sektor pariwisata, hotel, dan restoran? Ya tentu yang poin paling penting adalah yang kami harapkan dari pemerintah memang ini ada satu kebijakan yang tepat untuk nanti akhir tahun yang ada pergerakan kita sudah mulai uji coba atau exercise ya untuk tetap melonggarkan pergerakan
namun dengan batasan-batasan tertentu sehingga sektor pariwisata punya ruang untuk kembali tumbuh dan tenaga kerjanya punya ruang juga untuk kembali bekerja. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, kita tentu sama-sama nih nanti di akhir tahun bersama pemerintah juga kita harus mengawasi perubahan perilaku ini karena memang ini menjadi penting kan untuk mengawasi dan mengidentifikasi jangan sampai nanti kasus itu meningkat. Dan ketiga adalah yang poin paling penting juga adalah pemerintah, kami yakin belum melakukan hal yang tepat untuk mengisolasi masyarakat Indonesia sehingga ekonomi kita bisa tetap tumbuh dengan mengantisipasi kedatangan dari luar negeri. Itu yang kami apresiasi kepada pemerintah. Semoga di akhir tahun nanti, di awal tahun nanti kasus ini tetap bisa terkontrol dan tidak menjadi meningkat. Pak Maulana Yusran, Sekjen PHRI, terima kasih atas waktunya. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih, Mas. Baik, kami akan segera kembali tetap di MNC News Now.